Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta pelatihan CPNS golongan 3 angkatan 1 tahun 2021. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa adik-adik yang masih ingat dengan saya? Holija, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Di kelas ini saya juga sebagai coach. Bagi adik-adik yang ingin mencatat nomor HP dan alamat email saya, silakan. Ya, sudah ada di layar ya. Materi kita hari ini pelayanan publik. Sebelumnya sudah disampaikan deskripsi singkat, kemudian tujuan pembelajaran, sedangkan manfaat untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat mempraktekkan prinsip-prinsip pelayanan publik. Adik-adik, sebelumnya sudah disampaikan konsep pelayanan publik dan sekarang kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mereview materi yang sudah disampaikan. Ya, siapa adik-adik yang masih ingat? Adik kita Sri Senawati, ya silakan. Jadi menurut adik kita Sri Senawati, ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima pelayanan atau pelanggan. Dan yang ketiga, kepuasan dari pelayanan itu sendiri. Kemudian hari ini akan kita bahas prinsip-prinsip pelayanan publik. Supaya adik-adik mudah mengingat, kita lakukan gerakan prinsip-prinsip pelayanan publik. Baik adik-adik, ikuti saya ya. Akuntabel, berkeadilan, partisipatif, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, accessible, efektif, efisien, dan transparan. Ya, terima kasih adik-adik, silakan duduk. Sekarang akan kita bahas satu persatu prinsip pelayanan publik. Yang pertama, akuntabel. Akuntabel di sini, pelayanan publik itu harus dilaksanakan dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang kita bayarkan. Oleh karena itu, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, bisa melalui media cetak atau media elektronik. Kemudian yang berikutnya, berkeadilan. Berkeadilan di sini, pelayanan publik itu mempunyai tujuan. Tujuannya untuk melindungi kaum yang rentan, sehingga mereka merasa memiliki rasa keadilan. Ya, silakan, ada yang bertanya ya, tidak apa-apa. Tidak perlu menunggu saya selesai memberikan materi. Silakan adik kita Aprilia, ya silakan. Oh iya, jadi pertanyaan dari adik kita, contoh prinsip berkeadilan ini. Adik-adik pernah semua ya ke bandara. Nah, di situ kan dapat kita lihat jalan yang khusus untuk yang menggunakan kursi roda. Kemudian ada lift juga ada dikasih ini ada gambar ya. Kemudian di kamar mandi itu dipergunakan untuk para disabilitas sehingga mereka tidak perlu antri dengan warga pada umumnya. Bisa ya adik kita Aprilia ya. Kemudian berikutnya partisipatif. Partisipatif di sini pelayanan publik itu harus melibatkan masyarakat. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, adik kita Agung ya, silakan. Ya betul, PNPM Mandiri ya di situ ada ya. Jadi kita lihat di daerah atau di pedesaan dibangun jalan yang menghubungkan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Kemudian yang berikutnya responsif. Responsif di sini pemerintah harus cepat tanggap, harus mendengarkan dan memenuhi kebutuhan dari warga negara yang menginginkan pelayanan publik. Contohnya misalnya terjadi bencana alam, maka masyarakat
menginginkan fasilitas pelayanan publik di sana. Misalnya pengen didirikan sekolah atau tempat beribadah. Kemudian berikutnya tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif di sini, pelayanan publik itu tidak boleh membeda-bedakan antara warga negara yang satu atau penduduk yang satu dengan penduduk yang lainnya, baik berdasarkan ras atau agama atau kaya dan miskin dan lain sebagainya, sehingga semua warga negara itu harus dilayani dengan baik. Berikutnya yaitu mudah dan murah. Di sini prosedurnya harus sederhana, kemudian mudah dipahami, syarat-syarat yang dibutuhkan mudah untuk dipenuhi. Jadi jangan mengada-ada persyaratan itu. Apabila memerlukan biaya dalam hal pelayanan itu, maka biayanya harus dapat terjangkau oleh masyarakat, karena merupakan amanat dari konstitusi, ya. Berikutnya accessible. Accessible ini tempat dan lokasinya mudah dijangkau, kemudian mudah dicari, kemudian ada akses jalan menuju ke tempat pelayanan itu. Jangan sampai nanti mendirikan rumah dinas bidan desa tempatnya jauh di pinggir hutan, sehingga para pasien yang ingin berobat sudah keburu tambah sakit, dia pingsan karena mencari rumah dinasnya belum bertemu umpamanya kan. Ya, kemudian efektif dan efisien. Efektif dan efisien ini harus berhasil guna dan berdaya guna. Jadi keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang berikutnya transparan. Kalau transparan ini, pelayanan publik itu harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya jenis dan bentuk pelayanannya, tetapi juga persyaratan, waktu, biaya, dan lain-lain. Sehingga masyarakat itu tahu semuanya. Nah, tadi sudah kita sampaikan 9 prinsip pelayanan publik. Apakah ada adik-adik yang ingin ditanyakan lagi? Atau ingin berkomentar? Silakan. Ya, adik kita Riki. Ya, silakan. Ya, jadi adik kita Riki ini bertanya, apakah pelayanan publik itu semuanya harus mengandung unsur-unsur atau prinsip dari pelayanan publik? Iya, memang secara idealnya pelayanan publik itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan tadi. Walaupun kadang-kadang di lapangan ada hambatan. Misalnya ada pendaftaran online, tetapi di daerah itu ternyata sinyalnya tidak ada misalnya. Nah, itu yang sering kita temui ya di lapangan. Baik adik-adik, ada lagi? Cukup ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Nanti saya putarkan video, adik-adik membentuk 3 kelompok. Caranya adik-adik menghitung saja, 1, 2, 3. Jadi adik-adik nanti ingat nomornya, berkumpul dengan yang sama nomornya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Kemudian nanti kita berdiskusi. Video akan saya tayangkan. Perintahnya berikan tanggapan terhadap tayangan tersebut. Apa yang salah dengan pelayanan publik? Silakan adik-adik untuk berkumpul dengan kelompoknya. Sekarang kita tonton videonya. Baik adik-adik, silakan berdiskusi. Saya berikan waktu 20 menit. Apabila sudah selesai, nanti dipasang di papan flipchartnya. Baru nanti akan paparan satu persatu. Ya, silakan. Ya, sudah selesai semuanya ya. Sekarang kita akan tempel di papan flipchart. Silakan. Baik adik-adik, semuanya sudah selesai. Siapa yang akan paparan terlebih dahulu? Ya, kelompok 1 ya, silakan. Baik, kelompok 2 dan 3 menanggapi.
paparan dari kelompok 1. Ya, sudah selesai ya, tepuk tangan. Baik, berikutnya paparan kelompok 2. Silakan. Ya, silakan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 1 menanggapi. Ya, tepuk tangan. Selesai ya, kelompok 2, lanjut dengan kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan menanggapi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, dari hasil diskusi kita yang cukup panjang dan sangat menarik ini, maka dapat kami simpulkan bahwa kelompok 2 dan kelompok 3 itu ada kemiripan. Jadi mereka menyatakan bahwa rumah sakit itu tidak bertanggung jawab terhadap pasien yang seharusnya mereka layani. Kemudian hasil diskusi kelompok 1 ini agak berbeda. Mereka meninjau dari tenaga medis ini sepertinya ya. Tadi ada yang bekerja di rumah sakit tadi ya. Ya, jadi mereka tidak menyalahkan seluruhnya rumah sakit itu karena pasien ini mengalami luka yang cukup parah dari perkelahian ya, sehingga mereka menyarankan agar dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Kalau di rumah sakit ini fasilitasnya terbatas. Kemudian di rumah sakit ini ada standar pelayanan rumah sakit, sehingga manakala ada pasien yang parah itu harus dirujuk ke rumah sakit lain. Namun secara umum maka tindakan rumah sakit ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, tidak responsif. Seharusnya rumah sakit itu memeriksa pasien dulu. Setelah diperiksa, tindakan pertama baru dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap dan lebih baik. Kemudian di sini juga terkesan diskriminatif karena tawuran, sehingga mereka agak khawatir ini siapa yang akan bertanggung jawab. Maka mereka tidak melayani pasien ini. Kemudian di sini juga mereka tidak akuntabel, tidak bertanggung jawab. Seharusnya rumah sakit itu melayani semua pasien. Ini mereka langsung menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit yang lainnya. Diskusi kita hari ini sangat baik sekali. Semuanya sudah memahami prinsip-prinsip dari pelayanan publik. Dan adik-adik semua sudah dapat menganalisa ya. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Ya, cukup ya. Baik adik-adik, untuk mengingat kembali, apakah adik-adik masih ingat 9 prinsip pelayanan publik? Ya, silakan. Masih ada yang ingat? Ya, adik kita Jeki ya, silakan. Ya, yang pertama apa? Akuntabel, berkeadilan, kemudian partisipatif, responsif, kemudian tidak diskriminatif, mudah, murah, accessible, efektif, efisien, dan yang terakhir transparan. Kami yakin adik-adik pasti dapat melakukan atau melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan publik ini dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kami kepada adik-adik agar dapat melaksanakan atau mempraktekkan etiket pelayanan publik. Kalau tidak ada lagi, maka materi kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan sebuah pantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.